Industri asuransi di Indonesia kian lesu di tengah maraknya kasus gagal bayar yang membuat sejumlah perusahaan asuransi. Pemirsa, kasus gagal bayar perusahaan asuransi, khususnya yang terjadi pada asuransi jiwa, menjadi sorotan publik. Pemirsa, ribuan nasabah asuransi jiwa mengalami kerugian total hingga 35 miliar rupiah akibat polis asuransinya tidak dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwa bersama Bumi Putra. Perusahaan asuransi Bumi Putra sedang menghadapi potensi lonjakan klaim 9,6 triliun rupiah. Gagal bayar terhadap klaim dari nasabah mencapai 18 triliun rupiah. Oh, serem ya. Zaman sekarang banyak asuransi yang gagal bayar. Tidak perlu khawatir, masih banyak loh perusahaan asuransi yang aman dan juga terpercaya. Dengan daftar asuransi, kita juga dapat menerima banyak manfaatnya loh. Nggak takut. Ntar nggak bisa klaim lagi gara-gara bangkrut. Makanya, sebelum beli produknya, kita perlu tahu dulu kinerja dari perusahaan asuransi tersebut. Wah, gimana tuh? Penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah suatu alat dalam menganalisis suatu perusahaan. Pengukuran kinerja dapat kita lihat dalam publikasi laporan keuangan yang meliputi harta, hutang, dan juga modal. Kamu dapat mengetahui dengan melihat modal dari perusahaan tersebut sehingga dapat tahu lebih lanjut mengenai kinerja perusahaan dan tidak asal pilih dalam membeli produk. Bentar, biaya modal itu apaan? Biaya modal merupakan biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi suatu perusahaan. Biaya modal terdiri dari biaya modal individual dan juga biaya modal keseluruhan. Biaya modal individual dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dananya, antara lain hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan. Hutang terbagi menjadi dua jenis, antara lain hutang jangka pendek yang merupakan hutang dengan jangka waktu pengembalian yang kurang dari 1 tahun dan biasanya terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, dan juga kredit jangka pendek lainnya. Dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan KB merupakan biaya hutang jangka pendek sebelum pajak sebesar tingkat bunga hutang, KT merupakan biaya hutang jangka pendek setelah pajak, dan juga T merupakan pajaknya. Sementara, untuk hutang jangka panjang merupakan hutang dengan jangka waktu pengembalian yang lebih dari 1 tahun dan biasanya terdiri dari bond. Dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan I besar merupakan bunga hutang jangka panjang, N besar merupakan nilai nominal bond, NB merupakan nilai bersih penjualan bond, serta N kecil merupakan umur dari bond tersebut. Berikutnya adalah biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayarkan jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Cara menghitungnya adalah dengan membagi dividen saham preferen dengan harga saham preferen pada saat penjualan, atau dapat ditulis sebagai KP sama dengan DP dibagi P0. Yang terakhir untuk biaya modal individual adalah biaya modal saham biasa maupun laba ditahan. Biaya modal dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba, atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Terdapat dua pendekatan. Yang pertama dengan modal diskonto dividen. Biaya modal adalah tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa depan. Karena itu, dengan bagi dividen yang diharapkan dengan harga saham saat penjualan dan ditambahkan dengan growth dividend, kita akan mendapatkan biaya modal. Dapat ditulis sebagai KC sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. Pendekatan kedua adalah dengan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Model penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return saham yang diharapkan atau RI dengan return pasar atau RM.
Rumusnya adalah RI sama dengan RF ditambah beta I yang dikali RM dikurang RF. Dengan RF adalah tingkat return bebas resiko, sementara beta I adalah koefisien beta saham. Selain biaya modal individual, terdapat biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber. Modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital, biasa disingkat WACC, dari seluruh modal yang digunakan. Dalam artian, biaya modal rata-rata tertimbang merupakan kombinasi dari biaya hutang, saham preferen, dan saham biasa. Rumusnya adalah WACC sama dengan WD kali KD dikali 1 dikurang pajak ditambah WP kali KP ditambah WR kali KR ditambah WE kali KE. WACC adalah biaya modal rata-rata tertimbang, WD adalah proporsi hutang dari modal, WP adalah proporsi saham preferen dari modal, WR adalah proporsi saham laba ditahan dari modal, WE adalah proporsi saham biasa baru. Sementara KD adalah biaya hutang, KP adalah biaya saham preferen, KR adalah biaya laba ditahan, dan KE adalah biaya saham biasa baru. Selain itu, ada pula modal yang diinvestasikan. Modal yang diinvestasikan merupakan jumlah seluruh pinjaman perusahaan di luar pinjaman jangka pendek tanpa bunga. Rumus modal yang diinvestasikan adalah kas ditambah working capital requirement ditambah aktiva tetap. Selanjutnya akan dibahas contoh kasus perhitungan biaya modal perusahaan asuransi. Pada tabel mengenai biaya hutang atau cost of debt berikut ini, KB adalah tingkat biaya hutang setelah pajak yang menunjukkan besarnya biaya tanggungan akibat penggunaan dana yang berasal dari pinjaman. Pada tabel mengenai biaya modal sendiri atau cost of capital ini, dapat kita lihat bahwa biaya modal mengalami kenaikan sebesar 5 poin dari tahun sebelumnya yang dapat disebabkan oleh laba bersih yang meningkat, di mana hal ini dikarenakan karena meningkat pula ekuitasnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika ekuitas meningkat, maka akan meningkat pula jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada tabel mengenai proporsi modal berikut ini, dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan dalam porsi hutang dan juga ekuitas dari tahun sebelumnya yang dapat disebabkan karena beberapa liabilitas yang meningkat seperti hutang kepada pihak ketiga maupun uang muka premi jangka panjang. Pada tabel mengenai biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC berikut ini, dapat kita lihat bahwa WACC pada perusahaan tersebut mengalami perubahan yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu seperti biaya bunga, biaya ekuitas, serta beberapa proporsi modal yang harus dibiayai oleh perusahaan. Dari data mengenai WACC pada tabel sebelumnya, dan juga data mengenai modal yang diinvestasikan pada tabel ini, kita dapat mengetahui berapa biaya modal dari perusahaan tersebut pada tahun 2019 hingga 2020 yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Pada tabel ini, kita dapat mengetahui berapa biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan dari biaya modal sebesar 38% dari tahun sebelumnya. Jika besarnya biaya modal dari perusahaan tersebut lebih kecil dibandingkan laba, maka perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang sehat. Dengan mengetahui besarnya biaya modal dari suatu perusahaan, kita dapat pula menganalisis kinerja dari perusahaan asuransi karena biaya modal dapat mencerminkan tingkat resiko perusahaan sehingga kita dapat terhindar dari perusahaan asuransi yang gagal bayar karena telah mengetahui berapa besar biaya modal yang dimiliki. Dalam perusahaan asuransi, bentuk modal yang diinvestasikan adalah berbentuk cair seperti obligasi dan juga saham.
Hal ini berbeda dengan perusahaan manufaktur, di mana modal yang diinvestasikan berbentuk mesin dan juga pabrik. Bisnis asuransi bekerja berdasarkan janji dan juga jaminan modal bahwa dana di masa depan akan tersedia pada beberapa kejadian spesifik sesuai dengan kontrak, di mana kerugian asuransi mungkin saja melebihi premi. Hal-hal berikut menunjukkan pentingnya kehadiran biaya modal dalam perusahaan asuransi, baik bagi investor maupun manajer perusahaan, seperti yang pertama, investor dapat merasa khawatir tentang pengembalian yang diharapkan dengan risiko yang disesuaikan, dan juga manajer yang sama-sama peduli serta berusaha untuk menyebarkan modal secara efisien dalam produksi asuransi. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari modal dasar atau awal, manajer perusahaan asuransi harus mempertimbangkan biaya pengeluaran, peningkatan manfaat, dan juga menyimpan modal. Manfaat utama dari modal dasar adalah dari segi keamanan. Modal dasar perusahaan asuransi merupakan penyangga perusahaan terhadap klaim yang tak terduga atau kerugian finansial yang dialami. Nah, jadi bagaimana sekarang? Apa kamu masih ragu untuk membeli produk asuransi? Oh begitu, ternyata ada ya cara aman untuk membeli asuransi. Kalau seperti ini, aku tidak perlu takut. Buruan beli ah!